Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hayurnisa dengan NIM P1337431119080. Saya dari kelas D3 Gizi Reguler B, dan kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Uji Total Plate Count atau TPC pada produk udang segar. Prinsip pengujian TPC adalah membiarkan bakteri yang ada dalam contoh medium yang mengandung nutrien yang diperlukan bagi pertumbuhan bakteri. Koloni yang tumbuh menunjukkan jumlah seluruh mikroorganisme yang ada di dalam sampel seperti bakteri, kapang, dan juga hamir. Metode jenis dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif dan pengambilan sampel secara accidental sampling. Alat-alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan Petri, tabung Durham, batang bengkok, jarum OC, pipet ukur, pipet tetes, gelas ukur, gelas beker, tip kuning, tip biru, pipet mikro, labu ukur, spatula, inkubator, vortex, autoclave, laminar flow cabinet, aluminium foil, bunsen, kapas, tisu, pisau, timbangan analitik, dan juga kertas label. Dan yang terakhir yaitu plastik HDPE. Sedangkan bahan yang akan digunakan yaitu udang segar berjumlah 8 sampel, masing-masing seberat 100 gram. Selain itu dibutuhkan juga Aquades, plate count agar, NaCl 0,85%, laktosa broth, dan juga metilen blue agar. Kemudian proses dan cara kerja yang pertama yaitu preparasi sampel. Sampel yang kita gunakan adalah sampel produk udang segar. Nah, yang pertama kita lakukan adalah bersihkan dahulu udangnya, kemudian dicuci dengan air mengalir 1 kali, dan masing-masing sampel diambil dagingnya di salah satu bagiannya, kemudian dimasukkan ke plastik HDPE steril. Setelah itu dihancurkan dan ditimbang masing-masing 25 gram. Dari 25 gram sampel tersebut diambil 1 gram saja untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu dilakukan uji TPC. TPC adalah pertumbuhan mikroorganisme setelah diinkubasi dalam media agar pada suhu 350 derajat Celcius dalam waktu 48 jam. Maka mikroorganisme tersebut akan tumbuh berkembang baik dengan membentuk koloni yang dapat langsung dihitung. Prosedur kerjanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, timbang sampel secara aseptik sebanyak 25 gram dan ditambahkan 225 ml larutan fosfat buffer. Kemudian homogenkan selama 2 menit. Dengan menggunakan pipet steril, diambil 1 ml homogenan dan dimasukkan ke dalam botol berisi 9 ml larutan fosfat buffer sehingga diperoleh contoh dengan pengenceran 10 strip gula. Pada setiap pengenceran dilakukan pengocokan minimal 25 kali. Lakukan hal yang sama untuk pengenceran yang ketiga, yang keempat, maupun yang kelima, dan seterusnya sesuai kondisi sampel. Selanjutnya yaitu untuk metode cawan agar tuang atau plate method, dipipet sebanyak 1 ml dari setiap pengenceran dan dimasukkan ke dalam cawan Petri steril secara duplo menggunakan pipet steril. Yang keempat adalah ke dalam masing-masing cawan tersebut yang sudah berisi sampel ditambahkan 12-15 ml media PCA yang tadi yang sudah didinginkan hingga mencapai suhu 450 derajat Celcius. Setelah agar menjadi padat, cawan Petri yang telah berisi agar dan larutan sampel tersebut dimasukkan ke dalam inkubator dengan posisi terbalik selama 48 jam dengan suhu 350 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu hitung jumlah koloni bakteri yang ada di dalam cawan Petri. Jumlah koloni bakteri yang dihitung adalah cawan Petri yang mempunyai koloni bakteri antara 25 sampai 250 koloni. Hasilnya yaitu keberadaan bakteri dalam suatu bahan pangan ini dapat ditandai dari jumlah koloni per gram bahan
pangan melalui uji TPC. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata TPC dengan nilai terendahnya yaitu 2,4 kali 103 dan tertinggi yaitu lebih dari 1 kali 106 per meter kubik. Satu sampelnya itu menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat kesehatan makanan. Dari 8 sampel terdapat 1 sampel yang menunjukkan hasil tersebut. Lalu dari penelitian ini, menurut Codex Alimentarius, keamanan pangan didefinisikan sebagai jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya bagi konsumen saat disiapkan ataupun saat dikonsumsi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Adapun ciri-ciri organoleptik dari produk udang yang masih segar yaitu kulitnya berwarna terang dan jernih, matanya bulat, hitam, tampak terang dan bercahaya, daging teksturnya kenyal. Bila ditaruh dalam air maka udangnya akan tenggelam dan tidak terdapat bercak hitam. Kemudian aktivitas mikrobiologi ini mengakibatkan terjadinya penguraian beberapa senyawa dalam daging udang, diantaranya yaitu pembentukan basa nitrogen seperti TMA atau trimetilamin dan amoniak yang berasal dari trimetilamin oksida. Selanjutnya yaitu penguraian senyawa nitrogen lain seperti dekarboksilasi histidin menjadi histamin, penguraian senyawa lemak oleh bakteri walaupun dalam tempo yang lambat, hidrolisa dari triserida dan oksidasi lemak menghasilkan peroksida, aldehid, keton, dan asam lemak yang lebih rendah menghasilkan rasa lekap dan ketengikan. Penguraian senyawa protein oleh bakteri akan menghasilkan senyawa-senyawa volatil yang menghasilkan bau busuk seperti belerang, amoniak, putresin, dan kadaverin. Dari penguraian oleh bakteri ini yang paling berarti untuk menentukan tingkat kesegaran udang adalah amoniak dan monoamino paling sederhana dan dikenal sebagai basa yang mudah menguap, yakni metilamin, dimetilamin, dan trimetilamin. Dan senyawa siklik seperti alkohol, asam amino, dan senyawa heterosiklik yang menghasilkan bau yang busuk. Kesimpulannya yaitu, untuk mengetahui mutu dari suatu bahan pangan, kita dapat melakukannya melalui uji TPC. Dari penelitian yang dilakukan terhadap udang segar, dari 8 sampel udang segar tersebut terdapat 1 sampel yang syarat mutunya tidak terpenuhi. Sehingga kita sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk bahan pangan agar saat disiapkan dan atau saat dikonsumsi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.